Nggak semua burger itu junk food gitu. Organ mana yang akan disfungsikan? Mau nggak mau kita emang harus pakai pestisida. Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris. Ya, semangat kali hari ini saya lihat ya. Ceria sekali ya. Mungkin sesuai dengan topik yang mau kita bahas nih, opini yang ada di masyarakat mengenai makanan organik ataupun menggunakan bahan organik. Nah, sebenarnya lebih baik mana sih Pak makanan menggunakan bahan organik dengan bahan yang digunakan tidak organik? Makanan organik dengan makanan tidak organik. Ya. Ya sekarang kan mungkin lagi heboh nih Pak ya, banyak ngetren menggunakan penanaman sayur atau gimana yang organik. Yang organik pakai hidroponik. Iya, ya, benar. Kan? Ya tentu yang tidak organik. Oh enggak. Jadi tentu yang organik ya Pak ya. Ya. Di mana-mana yang organik jadi pasti lebih sehat ya. Ya. Karena dia tingkat pestisidanya rendah ya kan. Walaupun dia agak lebih sedikit mahal ya, kita bilang sedikit lebih mahal, tapi yang pasti untuk makanan organik pasti lebih sehat ketimbang yang nggak organik ya, untuk jangka panjang terutama kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bahas makanan organik ini dibandingkan dengan makanan junk food deh. Nah, ini ada korelasinya atau seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kan kalau makanan junk food itu kan juga ada sayurnya ya? Ya. Ya, itu kan ada sayurnya. Nah, sebenarnya kebutuhan tubuh kita ini dengan makanan yang organik ini atau dari sayurnya atau dari yang tadi pestisidanya, Pak, yang berbahaya untuk tubuh kita. Ya, kalau yang berbahaya sih sebenarnya tentu bukan dari sayurnya, Pak ya. Ya. Tapi yang berbahaya ini dari kandungan pestisidanya ini. Nah, kita nggak tahu nih pestisidanya ini pestisida jenis apa, kan gitu. Karena kita kan pengkonsumsi kita nggak tahu nih dari petaninya dia menggunakan pestisida jenis apa, terus takarannya seperti berapa gitu kan. Tapi kalau untuk terkait dengan makanan junk food, contoh lah kita bilang burger yang sering. Burger kan ada roti, karbonya, ada dagingnya, protein, ada sayurnya, ya kan, sebagai serat segala macam, ya kan. Kenapa tapi kok dibilang nggak sehat nih malah nih burgernya nih? Kan kebanyakan, kalau mindset orang awam, kalau udah burger sudah pasti junk food nih, gitu. Padahal nggak semua burger itu junk food gitu. Jadi contoh homemade gitu. Kita dagingnya kita bisa memilih daging apa yang kita inginkan, kualitas tertinggi pasti jelas. Terus sayur-sayurannya. Nah itu kalau kita homemade kita mengolah sendiri, burger ini bisa jadi makanan yang sehat gitu sebenarnya. Yang nggak sehat ini yang diolah secara instan. Ya, karena fast food gitu kan, mereka karena dagingnya daging olahan, terus sayurnya kadang juga nggak ada, ya kan. Nah ini yang dikatakan dengan junk food gitu. Sebenarnya kalau junk food ataupun makanan cepat saji lah kita bilang ya. Nah ini kan adalah makanan yang memang kita tidak bisa menjamin kualitas dari bahan yang digunakan ya. Tetapi kalau misalnya burgernya menggunakan bahan organik yang tadi Bapak sampaikan, ini tentunya menjadi malahan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Nah, berarti kesimpulannya kalau kita bahas bahan organik ya, nah dengan budget yang lebih, apakah kita mendapatkan kesehatan yang setimpal gitu Pak? Ya, jadi kalau masalah kesehatan pasti ya setimpal kalau saya rasa Pak ya. Karena gini, ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat, otomatis daya tubuh kita ini juga semakin sehat kan gitu. Contoh kita mengurangi makanan-makanan yang mengandung pestisida. Nah, sel-sel yang yang memicu terkait dengan kanker itu pasti akan berkurang kan gitu. Tentunya kita juga nggak bisa hanya mengkonsumsi aja gitu. Tapi aktivitas tubuh juga harus kita seimbangkan dong. Jangan kita hanya mengkonsumsi makanan-makanan sehat tapi kita tidak olahraga. Berarti kalau kita bahas masalah yang kita khawatirkan ini di buah dan sayur ini kan mengandung banyak pestisida. Nah, nggak bisa Pak, maksudnya diakalin dengan dicuci bersih gitu Pak? Baru kita olah ataupun kita konsumsi?
Ya untuk dicuci pasti Pak ya. Tapi kan kandungan pestisida itu kan biasanya udah meresap. Contoh gini, produk makanan organik itu juga tidak sepenuhnya dia bebas pestisida sebenarnya. Kayak gitu. Contoh emang ada sayuran-sayuran tertentu ya, ya itu memang mau nggak mau kita harus ada pestisidanya supaya itu bisa dikonsumsi dan membentuk suatu sayur itu. Contohnya kol, bunga kol, ya kan, kol itu, itu mau nggak mau kita emang harus pakai pestisida. Karena kalau tidak pakai pestisida nggak jadi nih buah kolnya nih, gitu. Ada beberapa sayuran yang emang harus mau nggak mau pakai pestisida. Nah, cara mengatasinya tadi itu dengan dibersihkan gitu. Tapi tidak 100% ketika kita membersihkan itu berarti 100% hilang nih pestisidanya. Ya nggak juga gitu. Ya ada tapi dalam dosis atau kadar yang sangat-sangat minim kayak gitu. Berarti kalau saya nangkapnya pestisida ini sudah seperti menyatu di sayurnya itu ya Pak ya? Iya. Berarti misalnya sayur daun kita bilangnya. Berarti di dalam daun itu sudah mengandung pestisida. Dan kalau ada istilahnya pengolahan ataupun bahan yang diproduksi dari rumah kaca, ini bebas 100% pestisida. Nah, ini memang realnya seperti itu atau ini hanya gimmick-gimmick iklan gitu? Ya, jadi memang ada beberapa sayur ya yang emang kita katakan yang di iklan kayak gitu kan mereka nggak mau menyebutkan semua jenis sayur kan. Pasti yang mereka sebutkan hanya beberapa sayur tertentu aja karena emang ada beberapa sayur tertentu yang dia non pestisida sama sekali nih. Tanpa pestisida mereka bisa tumbuh dan kalau saya rasa ya karena saya juga pernah makan itu lebih seger rasanya gitu. Walaupun kalau soal rasa kita relatif ya gitu. Itu memang ada contoh kayak selada air. Selada air itu tanpa pestisida dia bisa gitu. Terus kayak kangkung tanpa ada pestisida apalagi dengan metode hidroponik yang sekarang tanpa memerlukan lahan yang luas kayak gitu ya kan. Itu bisa Pak. Tapi kalau untuk jenis-jenis sayuran tertentu itu emang mau nggak mau kol ya. Kayak kol tadi mau nggak mau kita harus emang menggunakan pestisida gitu. Nggak usah cuman sayur buah lah. Makanan ini pun kayak ayam juga kan. Antara ayam boiler dengan ayam kampung itu pasti berbeda kan gitu. Tuh. Ya kalau kita bahas masalah mungkin unggas ya. Mungkin zaman kita dulu kecil di kampung ya ayam kampung orang bilangnya. Ayam kampung itu mungkin perlu 9 bulan baru siap untuk bisa dikonsumsi ya. Berarti kalau di kota ayam kota Pak ya? Iya, ayam kota ya. Ayam kota ya. Jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan boiler ya mungkin 1 bulan, 1,5 bulan sudah siap untuk dikonsumsi. Ya perbedaannya kan sangat jauh. Nah, sedangkan kebutuhan konsumtifnya manusia kan cukup tinggi Pak ya. Berarti hal ini yang juga mempengaruhi seperti itu Pak. Sangat mempengaruhi Pak. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tadi pestisida nih masuk ke dalam tubuh jangka panjang ini bisa menyebabkan suatu penyakit atau organ mana yang akan didisfungsikan Pak? Jadi kalau untuk jangka panjang Pak ya, karena kalau pestisida nggak mungkin langsung kita konsumsi langsung bereaksi. Tapi kalau untuk jangka panjang kebanyakan sih dia akan memicu sel kanker itu Pak sebenarnya. Jadi untuk jangka panjang mungkin 10 atau 15 tahun itu ya itu tadi sel kanker itu semakin berkembang biasanya. Itu yang memicu sel kanker itu sebenarnya seperti itu. Nah, apabila seseorang rutin nih Pak mengkonsumsi makanan tanpa dia sadarin mengandung pestisida, biasanya sel kanker ataupun tumor ganas ini akan terbentuk dalam tempo berapa lama Pak? Ya, kalau untuk jangka waktunya masing-masing individu pasti akan berbeda ya Pak ya. Karena kita contoh orang yang sering olahraga dengan orang yang hanya rebahan nih, kaum rebahan gitu, pasti akan lebih terserang penyakitnya lebih cepat untuk kaum rebahan gitu. Tapi untuk yang sering olahraga, yang atletis gitu ya, itu mungkin agak sedikit lebih panjang nih. Seperti Bapak lah, atletis gitu ya. One pack ini Pak. One pack. Bisa saja seseorang yang mengkonsumsi rutin sayur yang mengandung pestisida belum tentu
terkena kanker juga berarti, Ya, Pak? belum tentu, karena aktivitas fisiknya itu. Oke. Kalau kita bahas seperti itu, Pak, bisa nggak ini yang nanti menyebabkan penyakit degeneratif? Ya, bisa. Oke. Berarti ada organ tubuh kita yang fungsinya ini dilemahkan ya gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, ada beberapa fungsi organ tubuh yang dilemahkan selain dari kandungan sel kanker tadi ya. Ya. Contoh di ginjal. Oke, di ginjal. Ya kan? Di ginjal kadang, atau di lambung juga kan kadang penyebab tukak lambung selain dari obat-obatan ya kan. Kadang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang agak kurang hygiene, terus banyak mengandung pestisida juga, itu kan juga menyebabkan itu, Pak. Itu. Oke, baik. Berarti poin dari makanan bahan organik ini adalah ya kita lebih mendapatkan kesehatan ya, Pak ya. Iya. Ya walaupun dengan harga yang relatif mungkin lebih mahal, tetapi ini kita sebagai tabungan jangka panjang untuk tubuh kita. Benar ya, Pak ya? Benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Patriar. Mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan.